menginformasikan pengerjaan soal yang telah kami lakukan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila. Saya Maulana Muhammad Faisal. Saya Levi Abidar. Saya Isa Fikri Nabila. Saya Maya Nazikra. Saya Aida Putita Bella. Saya Putria. Saya Adel Sofana Madan. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita sekarang akan mengerjakan soal nomor 3. Soal nomor 3. Jika suatu polinomial Px dibagi oleh x min k yang merupakan pembagi menghasilkan sisa 0, maka dapat dikatakan bahwa x min k merupakan titik-titik dari polinomial Px. Dari soal ini, kita dapat menunjuk bahwa x min k merupakan teorema faktor. Misalkan suku banyak fx dibagi suku banyak px, hasil baginya hx dan sisanya sx, maka dapat ditulis fx sama dengan px kali hx plus sx. Jika sx sama dengan 0, maka fx sama dengan px dikali hx. Atau dengan kata lain, px dan hx merupakan faktor dari fx. Dari soal tersebut, kita dapat mengetahui x min k merupakan pembagi yang menghasilkan sisa 0. Maka apabila polinomial dibagi dengan suku banyak menghasilkan sisa 0, maka pembagi dengan hasil bagi merupakan faktor dari polinomial tersebut. Dan bahwa x min k merupakan faktor dari polinomial Px. Pertama-tama kita akan mengerjakan nomor 8 terlebih dahulu, yaitu polinomial Px sama dengan 8x pangkat 3 ditambah 18x pangkat 2 min 3x min 3 dibagi x plus 1. Kita akan mengerjakannya dengan cara Farmer, yaitu min 1 adalah pembuat 0 dari pembuat 0 x plus 1, x sama dengan min 1. 8, hasil 8 yaitu turun 8. Terus 8 dikali min 1 yaitu min 8. 18 ditambah min 8 yaitu 10. 10 dikali min 1 yaitu min 10. 3 ditambah min 10 yaitu min 7. Min 7 dikali min 1 yaitu 7. Min 3 ditambah 7 yaitu 4. 4 ini adalah sisa. Sedangkan 8, 10 dan min 7 itu hasil pembagi. Hasil pembaginya adalah titik-titik dengan sisa titik-titik. Jawab. Ini hasil hx sama dengan 8x pangkat 2 ditambah 10x min 7. Kenapa dapat 8x min 2? Karena dari soal 8x min 3 derajatnya yaitu dikurang 1. Jadi hasilnya 8x pangkat 2. Dan hasil dari 8x 2 plus 10 x min 7, sx nya sama dengan 4. Pada soal nomor 13 berbunyi, jika hasil yang didapatkan pada soal nomor 10 dieliminasikan dengan soal nomor 11 untuk menghasilkan variabel c, akan didapatkan persamaan. Nah, untuk menjawab soal ini, mula-mula kita harus mencari sisa variabel ABC nomor 10. Variabel ABC nomor 10 ialah 4A min 2B plus C min 8. Bersisa min 18. 4A min 2B plus C min 8 kita pindah ruaskan, maka menjadi plus 8. 4A min 2B plus C bersisa min 10. Min 10 kita dapatkan dari min 18 plus 8. Lalu kita mencari sisa variabel ABC untuk nomor 11. 36A plus 6B plus C plus 216 bersisa 310. 36A ditambah 6B plus C sama dengan 310 min 216. Min 216 kita dapatkan dari plus 216 pindah ruas, maka dia menjadi min 216. 36A ditambah 6B ditambah C hasilnya 94. 94 ini kita dapatkan dari 310 min 216. Setelah kita mendapatkan sisa variabel dari ABC nomor 10 dan nomor 11, maka kita mencari persamaan untuk menghilangkan variabel C. Maka digunakanlah metode eliminasi dari kedua sisa variabel yang telah kita cari tadi, yaitu nomor 10 dan nomor 11. Kita masukkan kedua sisa variabel yang telah kita cari tadi. Didapatkanlah hasilnya
min 32A dikurang 8B sama dengan min 104. Karena hasilnya terlalu besar, maka semua ini kita bagi dengan min 8. Didapatkanlah hasilnya 4A plus B sama dengan 13. Untuk soal nomor 18, jika X1, X2, dan X3 akar-akar dari X pangkat 3 ditambah 9X pangkat 2 ditambah 26X ditambah 24 sama dengan 0, maka nilai dari 2 per X1 ditambah 2 per X2 ditambah 2 per X3 adalah. Sebelum kita menjawab soal ini, ada baiknya kita mengetahui dulu sifat dari akar polinomial AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat ditambah CX ditambah D sama dengan 0. Yang pertama yaitu X1 ditambah X2 ditambah X3 itu sama dengan min B per A. Yang kedua itu X1 dikali X2 ditambah X2 dikali X3 ditambah X3 dikali X1 itu sama dengan C per A. Dan yang ketiga yaitu X1 dikali X2 dikali X3 itu sama dengan min D per A. Selanjutnya di soal itu diketahui akar X pangkat 3 ditambah 9X kuadrat plus 26X ditambah 24 sama dengan 0. Dapat diketahui A sama dengan 1 sesuai dengan koefisien, B sama dengan 9, C sama dengan 26, dan D sama dengan 24. Nah, di soal itu kita disuruh mencari nilai dari bilangan yang ada di atas ini itu sama-sama ada 2, maka 2 dapat kita keluarkan. Jadi 2 dalam kurung X1 dikali X2 ditambah X2 dikali X3 ditambah X1 dikali X3 dibagi X1 dikali X2 dikali X3 sesuai dengan penyebutnya. Nah, karena yang di dalam kurung ini sama dengan sifat nomor 2, maka dapat kita ganti bilangan tersebut menjadi C per A dibagi dengan bilangan penyebut itu sama seperti sifat nomor 3. Dapat kita ganti menjadi min D per A. Maka selanjutnya adalah kita mensubstitusikan dari koefisien akar-akar yang sudah kita ketahui di awal tadi. C yaitu 26 dibagi dengan A-nya adalah 1 dibagi dengan D-nya adalah 24 karena ada min jadi min 24 dibagi A-nya adalah 1. 1 di sini dapat kita coret jadi sisa 2 dikali 26 dan per min 24 jadinya min 52 per 24. Bilangan ini dapat kita bagi dengan min 52 per 24 dapat kita kecil menjadi min 15 per 6. Bilangan min 52 per 24 dapat kita perkecil dengan dibagi dengan 4 yaitu akan menghasilkan min 15 per 6. Sekian video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.